Aku selalu diperlakukan seperti menantu yang tak pernah cukup baik. Namun ketika rahasia masa lalu mertuaku terungkap di depan seluruh keluarga, semua orang terkejut karena ternyata selama ini akulah korban dari sebuah kebohongan besar yang disembunyikan puluhan tahun. Begini kisah selengkapnya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, agar saya semangat untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi, dan jangan lupa absen di bawah. Kalian dari kota mana saja? Suasana sore di rumah keluarga mertuaku selalu terasa begitu dingin dan menekan bagiku. Walaupun matahari di luar memancarkan sinar hangatnya, setiap kali melangkahkan kaki melewati pintu depan, dadaku selalu merasa sesak. Nama saya Maya, seorang wanita biasa yang sudah 5 tahun membina rumah tangga bersama Mas Rian. Sejak hari pertama saya masuk rumah ini sebagai seorang istri, saya sudah menyadari bahwa kehadiran saya tidak pernah benar-benar diharapkan oleh ibu mertua saya, Ibu Ratna. Bagi beliau, saya hanyalah wanita biasa yang tak sepadan dengan putra kesayangannya. Sore itu, saya sedang sibuk menyiapkan makan malam di dapur dengan teliti. Suara dentingan panci dan aroma masakan gurih memenuhi ruangan. Namun fokus saya terpecah ketika mendengar langkah kaki tegas mendekat. Ibu Ratna berdiri di ambang pintu dapur dengan melipat kedua tangannya di dada, menatap saya dari atas sampai bawah dengan pandangan tajam yang dingin. Maya, kenapa garamnya terasa kurang pas begini? Kamu ini sudah 5 tahun jadi istri Rian, tapi hal sepele seperti memasak saja masih belum bisa sempurna. Ucapnya dengan nada sinis tanpa memikirkan perasaan saya. Saya hanya bisa menundukkan kepala seraya menghela napas panjang, menahan rasa sesak yang menghantam dada. Maaf, Bu. Nanti Maya perbaiki lagi rasanya. Jawab saya pelan dengan suara yang bergetar. Mas Rian yang baru saja pulang kerja dan melewati dapur hanya bisa menatap saya dengan pandangan serba salah. Tak berani membela di hadapan ibunya. Di balik senyuman sabar yang selalu saya tunjukkan setiap hari, ada luka dalam yang terus tertimbun. Saya tidak pernah membayangkan bahwa perlakuan dingin ini hanyalah puncak gunung es dari sebuah rahasia besar yang sengaja disembunyikan rapat-rapat. Kesabaran dalam menghadapi ujian tidak pernah sia-sia. Tetaplah berbuat baik dan menjaga ketulusan hati, meskipun orang lain belum mampu menghargai perjuanganmu, karena karakter sejati seseorang diuji bukan saat ia dipuji, melainkan saat ia mampu bertahan dalam ketidakadilan. Hari-hari berlalu tanpa ada perubahan berarti dalam cara Ibu Ratna memandang saya. Rumah besar bergaya klasik ini seolah menjadi panggung di mana saya selalu diposisikan sebagai pemeran yang salah. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan tentang teguran halus namun menohok yang terlontar dari bibir beliau. Suatu pagi, saat keluarga besar berkumpul untuk merencanakan acara syukuran bisnis milik Mbak Dina, kakak kandung Mas Rian, atmosfer di ruang tamu mendadak berubah tegang saat pembahasan anggaran dimulai. Saya yang duduk agak terpisah hanya mendengarkan dengan tenang. Dina, untuk konsumsi dan dekorasi, lebih baik kita percayakan pada catering langganan ibu saja. Kalau diserahkan ke Maya, ibu khawatir selera dan kualitasnya tidak sesuai dengan standar tamu undangan kita nanti, ujar Ibu Ratna tegas di hadapan semua kerabat. Kalimat itu meluncur begitu mudahnya, meruntuhkan harga diri saya yang selama ini mencoba menawarkan bantuan secara tulus. Mas Rian sempat memegang tangan saya di bawah meja, bermaksud memberikan ketenangan, namun ketidakberaniannya untuk bersuara jujur justru membuat hati saya semakin terasa teriris tajam. Saya mencoba memaksakan sebuah senyuman tipis, berusaha menyembunyikan rasa malu yang mendalam saat beberapa kerabat mengangguk setuju. Tidak apa-apa, Bu. Saya bisa bantu-bantu di bagian belakang saja nanti, sahut saya dengan nada sesantun mungkin, menjaga agar tidak ada nada ketus yang keluar dari mulut saya. Namun, di dalam hati kecil saya, sebuah pertanyaan besar mulai tumbuh berkembang. Mengapa kebencian Ibu Ratna begitu mendalam dan personal? Seolah-olah ada sesuatu dari masa lalu saya yang sangat beliau benci, padahal kami baru saling mengenal 5 tahun lalu. Menghargai keberadaan orang lain di dalam sebuah keluarga adalah pondasi utama keharmonisan. Jangan pernah menilai kelayakan seseorang hanya dari latar belakang atau standar pribadi kita, karena ketulusan seringkali hadir dari mereka yang paling sering kita sepelekan. Konflik kecil yang terus menumpuk perlahan mulai mengikis keharmonisan rumah tangga saya dan Mas Rian. Malam harinya,
Di dalam kamar tidur yang menjadi tempat perlindungan terakhir saya, pertengkaran kecil yang tak terhindarkan akhirnya pecah. Saya tidak bisa lagi terus menampung sesak di dada tanpa kepastian. Mas Rian duduk di tepi ranjang dengan wajah lelah, melepaskan jam tangannya dengan kasar seakan beban kerja di kantor berpadu dengan ketegangan di rumah. Mas, sampai kapan kita harus seperti ini? Aku selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk ibu, tapi rasanya tidak pernah ada yang benar di matanya. Tanya saya dengan suara tertahan, menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. Mas Rian menghela napas panjang, menatap saya dengan pandangan penuh dilema antara rasa cintanya kepada sang istri dan rasa baktinya yang buta kepada sang ibu. Maya, tolong mengertilah sedikit lagi. Ibu memang wataknya keras, tapi beliau sangat menyayangi keluarga ini. Kamu hanya perlu lebih sabar dan mengalah, balasnya pelan. Kata, mengalah, terasa begitu berat dan tidak adil ketika dialamatkan kepada orang yang sudah menyerahkan seluruh tenaganya tanpa pernah dihargai. Mengalah itu ada batasnya. Mas, aku merasa ada dinding tebal yang sengaja dibentuk ibu antara aku dan keluarga ini. Bisik saya dengan nada pasrah seraya membalikkan badan di atas tempat tidur. Di luar kamar, petir menyambar pelan mengiringi hujan gerimis, seolah menjadi pertanda bahwa badai yang sesungguhnya di dalam keluarga ini baru saja akan dimulai. Komunikasi yang jujur dan keberanian untuk berdiri membela pasangan adalah kunci mempertahankan rumah tangga. Menuntut pasangan untuk selalu mengalah tanpa menyelesaikan akar masalah hanya akan menumpuk kekecewaan yang suatu saat bisa menghancurkan ikatan pernikahan. Minggu berikutnya, giliran acara syukuran Mbak Dina benar-benar digelar di halaman belakang rumah. Semua anggota keluarga besar hadir dengan pakaian terbaik mereka, bersenda gurih dan saling melempar pujian atas keberhasilan usaha baru Mbak Dina. Saya tetap menjalankan komitmen saya untuk membantu di dapur belakang, memastikan nampan masakan tetap terisi dan gelas-gelas kotor segera dicuci. Meskipun tidak dianggap di panggung depan, saya ingin memastikan acara keluarga suami saya tetap berjalan lancar tanpa celah. Saat saya sedang merapikan beberapa kotak barang bekas di gudang dekat dapur untuk mencari wadah tambahan, jemari saya menyenggol sebuah dus tua bertuliskan nama Ibu Ratna. Dus itu terjatuh dan isinya berserakan di atas lantai semen yang dingin. Di antara tumpukan kertas sarang laba-laba dan dokumen tua, perhatian saya teralihkan oleh sebuah map coklat lusuh dengan sebuah foto hitam putih yang agak mengelupas di pinggirannya. Foto itu memperlihatkan seorang wanita muda yang wajahnya sangat mirip dengan mendiang ibu kandung saya. Jantung saya berdegup kencang, menembus kesunyian gudang yang berdebu. Dengan tangan yang sedikit bergetar, saya memungut foto tersebut dan membaca tulisan tangan yang terukir samar di bagian belakangnya. Perjanjian penyerahan hak dan pengakuan kelahiran, 1998. Sebelum saya sempat membuka isi dokumen di dalam map tersebut, suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari arah pintu gudang. Ibu Ratna berdiri di sana dengan wajah yang seketika pucat pasi, matanya membelalak penuh kemarahan dan ketakutan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Kejujuran adalah hal pertama yang harus dijaga dalam kehidupan berkesadaran. Penutupan rahasia secara paksa hanya akan menciptakan ketakutan dan gelisah dalam diri sendiri, karena apapun yang ditutupi rapat-rapat suatu saat akan mencari jalan untuk menampakkan wujudnya. Apa yang kamu lakukan di sini, Maya? Teriak Ibu Ratna dengan nada suara yang bergetar hebat, merampas map coklat itu dari genggaman tangan saya secara kasar hingga kertasnya sedikit robek. Matanya menatap saya dengan amarah yang bercampur panik luar biasa. Kamu tidak punya hak untuk memegang atau mencampuri urusan barang-barang tua milik saya. Keluar kamu dari gudang ini sekarang juga. Serunya lagi sambil mendorong bahu saya pelan agar segera keluar dari ruangan redup tersebut. Saya berdiri terpaku, menatap wajah mertua saya yang terlihat amat sangat gelisah. Sikap panik yang terlalu berlebihan itu justru makin menegaskan bahwa apa yang ada di dalam map itu bukanlah dokumen biasa. Bu, wanita di dalam foto itu mirip sekali dengan almarhumah ibu saya. Ada hubungan apa ibu dengan almarhumah ibu saya di masa lalu? Tanya saya dengan suara gemetar namun mantap, mencoba mencari jawaban di tengah kebingungan yang membuncah di dalam kepala saya. Bukannya memberikan jawaban, Ibu Ratna justru memalingkan wajahnya dan meremas map itu erat-erat di dadanya. Jangan pernah berani bertanya atau membahas hal ini lagi pada siapapun, terutama pada Rian.
Jika kamu masih ingin menjadi bagian dari keluarga ini, lupakan apa yang kamu lihat hari ini. Ancam beliau dengan tatapan menusuk sebelum akhirnya melangkah pergi meninggalkan saya sendirian di dalam gudang yang dingin. Rasa penasaran dan firasat buruk kini menyatu, menyalakan api teka-teki yang harus segera saya temukan jawabannya. Reaksi berlebihan seseorang saat rahasianya tersentuh seringkali menjadi cermin dari rasa bersalah yang terendam. Menghadapi ancaman dengan ketenangan adalah bentuk kedewasaan berpikir, agar kita tidak terjebak dalam permainan emosi orang lain. Sejak peristiwa di gudang hari itu, suasana rumah berubah menjadi makin dingin dan dipenuhi kecurigaan. Ibu Ratna menjadi jauh lebih protektif dan semakin gencar mencari-cari kesalahan saya di hadapan Mas Rian dan anggota keluarga lainnya. Tampak jelas beliau berusaha merusak citra saya agar apapun perkataan atau temuan saya di kemudian hari tidak akan dipercayai oleh orang lain. Namun, benih rasa penasaran yang sudah tertanam di dalam dada tidak lagi bisa dipadamkan begitu saja oleh ancaman kosong. 2 hari kemudian, secara diam-diam saya mendatangi panti asuhan tempat saya dibesarkan dahulu sebelum diangkat anak oleh keluarga angkat saya. Ayah panti yang sudah sepuh menyambut kedatangan saya dengan senyuman hangat penuh kerinduan di ruang tamunya yang sederhana. "Maya, ada angin apa kamu berkunjung kemari tanpa memberi kabar terlebih dahulu?" tanyanya lembut. Saya merogoh tas dan memperlihatkan salinan foto lama ibu kandung saya, serta menceritakan nama Ibu Ratna secara detail kepadanya. Ekspresi ayah panti seketika berubah serius dan prihatin saat mendengar nama Ibu Ratna diucapkan dari bibir saya. Beliau menghela napas panjang dan menyandarkan punggungnya di kursi kayu. Nama Ratna bukan nama yang asing bagi panti ini. Maya. Puluhan tahun lalu, wanita itulah yang mendatangi panti ini membawa seorang bayi perempuan dengan syarat identitas orang tua aslinya harus dimusnahkan dan tidak boleh terungkap. Bisik ayah panti dengan nada suara berat yang seketika membuat seluruh persendian saya terasa lemas. Kebenaran mungkin membutuhkan waktu untuk muncul ke permukaan. Namun ia tidak akan pernah hilang. Keberanian untuk mencari kebenaran tentang diri sendiri adalah langkah awal menuju kebebasan jiwa dari belenggu manipulasi orang lain. Pernyataan dari ayah panti asuhan bagaikan hantaman petir di siang bolong bagi jiwa saya. Fakta bahwa Ibu Ratna adalah orang yang menyerahkan saya ke panti asuhan puluhan tahun lalu membuat teka-teki kehidupan saya semakin rumit dan menyeramkan. Mengapa beliau menyerahkan saya? Dan mengapa pula takdir membawa saya kembali ke dalam kehidupannya sebagai seorang menantu yang terus-menerus beliau benci dan sisihkan? Apakah kebenciannya selama 5 tahun ini timbul dari rasa takut jika kejahatannya di masa lalu terbongkar? Saya pulang ke rumah dengan langkah kaki yang terasa amat berat dan pikiran yang melayang-layang. Mas Rian yang menyadari perubahan sikap saya berusaha mendekat saat kami berada di dalam kamar. "Maya, kamu kenapa? Beberapa hari ini kamu kelihatan sangat pucat dan banyak melamun. Kalau ada masalah dengan ibu atau pekerjaan, cerita padaku." Tutur Mas Rian lembut sambil mengusap pundak saya. Tatapan matanya yang tulus membuat dada saya kian bergejolak antara ingin bercerita atau menunggu bukti yang lebih padat. "Mas, jika ternyata ada sebuah kebohongan besar yang disimpan rapat oleh orang yang paling kamu hormati di dunia ini, apakah kamu siap mendengar kebenarannya?" Tanya saya pelan sambil menatap dalam-dalam ke dalam manik matanya. Mas Rian mengerutkan dahi, bingung dengan arah pembicaraan saya yang terkesan samar dan misterius. "Maksudmu apa, Maya? Jangan memutar-mutar kata. Siapa yang kamu maksud?" tanyanya panik. Namun sebelum saya sempat menjawab, ketukan pintu kamar yang keras memutus pembicaraan sensitif kami. Persiapan mental untuk menerima kenyataan pahit adalah bagian dari pendewasaan diri. Seringkali, kebenaran tidak datang dalam kemasan yang menyenangkan, melainkan membawa cobaan yang menuntut keberanian penuh untuk menghadapinya. Ketukan pintu itu berasal dari Paman Budi, adik kandung dari mendiang ayah Mas Rian yang baru saja tiba dari luar kota. Kedatangan Paman Budi secara tiba-tiba ke rumah keluarga adalah untuk membahas pembagian hak waris atas tanah dan bangunan usaha peninggalan almarhum ayah yang selama puluhan tahun ini dikelola penuh oleh Ibu Ratna. Seluruh keluarga besar diminta berkumpul di ruang tengah malam itu juga untuk mendengarkan pembacaan akta kepemilikan yang sah dari pengacara keluarga. Atmosfer di ruang tengah terasa sangat tegang dan serius. Ibu Ratna duduk di kursi utama dengan wajah kaku, memegang cangkir tehnya dengan jari-jari yang tampak sedikit bergetar.
Saya memilih duduk di pojok belakang, mencoba tidak menarik perhatian siapapun di ruangan itu. Namun, Paman Budi tiba-tiba membuka sebuah tas kulit tua dan mengeluarkan tumpukan arsip penting keluarga yang telah disimpannya selama puluhan tahun demi menjaga amanah almarhum kakaknya. Ratna, sebelum kita membagikan aset usaha ini kepada Rian dan Dina, ada satu hal penting terkait asal-usul aset ini yang harus kita selesaikan secara terbuka di hadapan anak-anak, tegas Paman Budi dengan nada suara yang berwibawa dan penuh tekanan. Ibu Ratna langsung meletakkan cangkir tehnya dengan kasar, hingga airnya tersiram sedikit ke meja. Budi, urusan lama tidak perlu kamu seret ke sini. Aset ini milik suami saya dan sudah seharusnya jatuh ke tangan anak-anak saya. Potong Ibu Ratna panik. Hak milik yang didapatkan atau dipertahankan dengan cara yang tidak jujur tidak akan pernah memberikan ketenangan hakiki. Waktu akan selalu menemukan cara untuk mengembalikan segala sesuatu kepada pemiliknya yang berhak. Pernyataan Paman Budi membuat seluruh ruangan menjadi hening seketika. Mas Rian dan Mbak Dina saling berpandangan bingung, tidak memahami arah perdebatan antara ibu dan paman mereka. Saya yang duduk di sudut ruangan merasakan detak jantung saya semakin berdegup kencang. Firasat saya mengatakan bahwa apa yang disimpan Paman Budi ada hubungannya dengan dokumen yang pernah saya temukan di gudang tua beberapa waktu lalu. Justru karena ini amanah almarhum abangku, aku harus meluruskannya sekarang. Ratna, sahut Paman Budi sambil berdiri dan meletakkan sebuah map tua berukuran besar di atas meja kaca. Usaha besar dan tanah yang kita nikmati hasilnya sampai hari ini bukanlah murni modal dari keluarga kita. Dulu, ada rekan bisnis terbaik almarhum yang menyertakan modal terbesar, dan seluruh sahamnya diwasiatkan atas nama putri tunggalnya yang menghilang puluhan tahun lalu. Terang Paman Budi dengan lantang. Mbak Dina membelalakan matanya, kaget mendengar fakta baru tersebut. Maksud Paman Budi apa? Putri tunggal siapa? Bukannya usaha ini murni didirikan oleh ayah dari nol? Tanya Mbak Dina dengan nada tidak percaya. Paman Budi menatap tajam ke arah Ibu Ratna yang kini wajahnya makin pucat tanpa darah. Tanyakan pada ibumu. Dina, siapa putri dari mendiang Pak Danu yang sengaja dibuang dan dihilangkan jejaknya demi menguasai seluruh hak waris dan aset usaha tersebut secara sepihak? Tegas Paman Budi. Keserakahan akan harta duniawi seringkali membutakan nurani manusia, hingga tega mengorbankan hubungan kemanusiaan. Namun, pondasi kekayaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain cepat atau lambat akan roboh menyisakan rasa malu. Nama, Pak Danu, yang diucapkan oleh Paman Budi bagaikan sengatan listrik bagi ingatan saya. Itu adalah nama almarhum ayah kandung saya yang tertulis di akta kelahiran tua yang disimpan oleh keluarga angkat saya. Tanpa sadar saya berdiri dari kursi saya dengan mata membelalak, membuat seluruh pandangan orang di ruang tengah mendadak tertuju ke arah saya. Pak Danu? Maksud Paman, Danu Sastro? Tanya saya dengan suara bergetar keras, berusaha menahan emosi yang meluap-luap di dada. Paman Budi menoleh ke arah saya dengan tatapan terkejut, lalu mengambil sebuah foto lama dari dalam folder dokumennya dan mencocokkan wajah saya dengan wanita di foto itu. Kamu punya bentuk mata dan struktur wajah yang sangat mirip dengan mendiang istri Pak Danu. Siapa namamu nak? Dan siapa nama ibu kandungmu? Tanya Paman Budi melangkah mendekati saya dengan pandangan penuh rasa heran dan haru yang tidak bisa disembunyikan. Nama saya Maya, dan ibu kandung saya bernama Arini Sastro. Jawab saya tegas raya mengeluarkan salinan foto lama ibu saya yang selalu saya simpan di dalam dompet. Paman Budi menerima foto itu dengan tangan gemetar, lalu menatap Ibu Ratna dengan pandangan penuh kemarahan yang tak tertahankan lagi. Astagfirullahaladzim. Ratna, anak yang selama ini kamu terlantarkan di panti asuhan dan kamu perlakukan seperti pembantu di rumah ini, adalah putri dari orang yang sudah menyelamatkan ekonomi keluargamu, teriak Paman Budi. Takdir memiliki cara yang sangat dramatis dalam mempertemukan kebenaran. Orang yang paling sering dihina dan direndahkan bisa jadi adalah sosok kunci yang memegang kebenaran hakiki dari sebuah sejarah yang sengaja diputar-balikan. Suasana di ruang tengah seketika berubah menjadi gempar luar biasa. Mas Rian berdiri terpaku dari duduknya, menatap ibunya dan saya secara bergantian dengan wajah yang hancur dan penuh ketidakpercayaan. Ibu, tolong katakan pada Rian kalau semua ini tidak benar. Tolong katakan kalau Paman Budi hanya salah paham.
teriak Mas Rian dengan suara parau menahan tangis kekecewaan yang amat mendalam kepada ibu kandungnya sendiri. Ibu Ratna hanya terdiam kaku di kursinya, menyembunyikan wajahnya dengan kedua telapak tangannya seraya menangis histeris. Tidak ada lagi kalimat bantahan atau kesombongan yang keluar dari mulutnya. Diamnya beliau menjadi pengakuan mutlak atas dosa besar yang telah disembunyikan rapat-rapat selama puluhan tahun. Seluruh kerabat keluarga besar yang hadir di ruangan itu berbisik-bisik penuh kekecewaan dan tatapan tidak percaya pada kejahatan yang tertutup rapat itu. Paman Budi kemudian membacakan surat perjanjian dan sertifikat asli peninggalan almarhum ayah saya di hadapan semua orang. Puluhan tahun lalu, setelah orang tua Maya meninggal dalam kecelakaan, Ratna memalsukan dokumen penyerahan anak dan membawa Maya kecil ke panti asuhan agar seluruh aset dan saham milik keluarga Pak Danu bisa dialihkan atas nama keluarga ini tanpa ada pembagian hak waris. Jelas Paman Budi dengan nada suara yang bergetar penuh duka. Penyesalan selalu datang belakangan ketika kebohongan yang dirawat sekian lama akhirnya hancur berantakan. Kehormatan yang dibangun di atas fondasi tipu daya tidak akan pernah bertahan lama dari terpaan kebenaran. Kebenaran pahit yang terungkap di depan mata membuat dada saya terasa sesak luar biasa. Rasa sakit hati akibat perlakukan dingin dan hinaan sebagai menantu yang tak pernah cukup baik selama 5 tahun ini kini terjawab sudah. Semua cacian, tuduhan tidak bisa memasak, tuduhan tidak setara, dan pengabaian yang saya terima setiap hari ternyata lahir dari rasa takut dan rasa bersalah Ibu Ratna yang membenci keberadaan saya sebagai saksi bisu kejahatannya. Mas Rian melangkah mendekati saya dengan mata yang merah dan basah oleh air mata penyesalan. Ia berlutut di hadapan saya, memegang tangan saya erat-erat dengan tubuh yang bergetar hebat. Maya, maafkan aku. Maafkan Mas yang selama ini buta dan bingung, tidak pernah membela ketulusanmu di rumah ini. Mas sungguh suami yang bodoh karena menyuruhmu terus mengalah pada orang yang sudah menghancurkan hidupmu. Bisik Mas Rian penuh penyesalan yang teramat dalam. Saya menatap suami saya dengan perasaan yang bercampur aduk antara rasa kasih dan luka yang begitu dalam. Mas tidak salah. Mas tidak tahu apa-apa tentang masa lalu ini. Tapi sakit di hati saya selama 5 tahun ini terasa sangat nyata. Mas, jawab saya pelan sambil melepaskan genggaman tangannya secara perlahan. Di sudut ruangan, Ibu Ratna merangkak mendekati kaki saya dengan linangan air mata yang membasahi pipinya yang keriput. Memohon ampunan atas kejahatannya. Meminta maaf membutuhkan keberanian. Namun mengakui kesalahan sebelum terdesak adalah bentuk jiwa pemenang yang sejati. Jangan menunggu korban kejahatan kita terluka terlalu dalam baru kita menyadari betapa berharganya sebuah ketulusan. Maya, ampuni Ibu. Maya, Ibu takut kehilangan rumah ini dan kehormatan keluarga jika kamu mengetahui siapa dirimu sebenarnya. Ibu sungguh kalap dan tertutup keserakahan masa lalu. Rintih Ibu Ratna dengan suara parau seraya memegang ujung gaun saya di lantai. Wajahnya yang biasa dipenuhi kesombongan kini hancur tak berbekas. Digantikan oleh rasa malu yang sangat besar di hadapan seluruh anak dan kerabat keluarganya sendiri. Mbak Dina dan Mas Rian memalingkan wajah mereka. Tidak sanggup melihat kejatuhan moral ibu kandung mereka yang selama ini sangat mereka hormati. Ibu tega melakukan hal sekeji ini pada Maya? Pada wanita tulus yang selama ini merawat ibu tanpa mengeluh sedikit pun saat kami sibuk. Cetus Mbak Dina dengan tangisan kecewa. Rumah besar yang dulunya penuh dengan kemegahan palsu kini terasa bagaikan kehampaan yang menekan jiwa setiap orang di dalamnya. Saya menarik napas panjang, mencoba menetralkan emosi dan amarah yang sempat membakar dada saya. Saya berjongkok di hadapan Ibu Ratna. Menatap matanya tanpa ada dendam berlebih. Bu, saya memaafkan Ibu atas semua hinaan dan perlakuan kasar Ibu pada saya selama 5 tahun ini. Tapi hukum keadilan dan hak orang tua saya harus tetap ditegakkan sebagaimana mestinya. Ucap saya dengan nada lembut namun sangat tegas dan mantap. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membiarkan kejahatan tanpa konsekuensi. Memaafkan adalah cara kita membebaskan jiwa sendiri dari rasa dendam. Sementara keadilan tetap harus ditegakkan demi kedamaian bersama. Proses penyelesaian aset keluarga akhirnya dilakukan secara transparan dan hukum melalui bantuan Paman Budi dan tim pengacara yang independen. Seluruh hak waris dan peninggalan milik almarhum ayah saya dikembalikan sepenuhnya kepada saya sebagai ahli waris yang sah. Namun, bukannya mengusir Ibu Ratna atau mengambil seluruh rumah tersebut untuk diri saya sendiri,
Saya memilih untuk membagikan sebagian aset tersebut secara adil kepada Mas Rian dan Mbak Dina agar usaha keluarga tetap berjalan secara jujur. Ibu Ratna memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan mengasingkan diri di rumah lamanya di desa, fokus beribadah dan memperbaiki diri atas kesalahan masa lalunya. Beliau tidak lagi memiliki keberanian untuk bersikap sombong di hadapan siapapun. Mas Rian secara tulus mendukung seluruh keputusan saya dan berjanji akan mengulang kembali hubungan pernikahan kami dari nol, belajar menjadi suami yang lebih tegas dan berani berdiri di atas kebenaran. Saya kini berdiri di halaman rumah yang sama, namun dengan perasaan yang jauh berbeda dari 5 tahun lalu. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa bersalah, dan tidak ada lagi bayang-bayang hinaan yang menghantui langkah kaki saya. Ketulusan dan kesabaran yang saya tanam selama bertahun-tahun dalam ketidakadilan akhirnya berbuah manis, membukakan pintu kebenaran yang membebaskan hidup saya dari kebohongan besar puluhan tahun. Kebaikan yang dibalas dengan kejahatan tidak akan pernah membuat kebaikan itu bernilai sia-sia. Pada akhirnya, kebaikan dan kemuliaan hati akan selalu menemukan tempat kehormatannya sendiri di waktu yang paling indah. Kini kehidupan kami berangsur membaik dan diliputi kedamaian yang sesungguhnya. Kebohongan besar yang sempat mencengkeram keluarga ini telah sirna ditelan kebenaran, meninggalkan pelajaran berharga yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang terlibat di dalamnya. Saya belajar bahwa menjadi orang baik tidak pernah rugi, karena Tuhan selalu menghitung setiap tetes air mata dan kesabaran yang kita jatuhkan dalam diam tanpa pernah ada yang terlewatkan. Perjalanan panjang ini mengajarkan kita semua bahwa harta materi, jabatan, dan kehormatan semu di mata manusia bisa runtuh hanya dalam sekejap mata jika dibangun di atas penderitaan dan hak orang lain. Sebaliknya, ketulusan, kejujuran, dan keikhlasan hati akan selalu menjadi benteng kokoh yang tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh kebohongan sehebat apapun. Jangan pernah takut untuk tetap menjadi orang baik, meskipun dunia di sekitar kita seringkali memperlakukan kita dengan tidak adil. Kisah hidup Maya memberikan kita sebuah perenungan mendalam, bahwa setiap ujian kesabaran yang kita jalani dalam ketidakadilan adalah proses penempaan jiwa agar kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Kebohongan mungkin bisa berjalan sangat cepat dan menutupi kenyataan untuk sementara waktu, namun kebenaran selalu berjalan lebih jauh dan pasti akan sampai pada tujuannya. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan balaslah dengan keteguhan hati dan kejujuran, karena kebenaran pada akhirnya akan selalu menang dan membawa kedamaian yang sejati. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.